Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi-pagi benar ketika kita mencari wajah Tuhan, saudara, maka damai sejahtera itu yang akan memenuhi hati dan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, mari kita setiap hari mengandalkan Tuhan karena masalah sebesar apapun, kalau kita serahkan kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu akan datang juga. Pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya. Marilah kita menjadi anak-anak yang taat, hidup dalam kasih, dan terutama firman Tuhan katakan, Tuhan telah membawa kita keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Mari kita jangan tetap tinggal di dalam kegelapan, tapi kita tinggal di terang. Tinggal di dalam terang dan bukan cuma tinggal di dalam terang. Keluar dan menjadi terang itu sendiri. Aku adalah terang dunia, firman Tuhan katakan, dan kamu telah menjadi terang dunia juga. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kita telah menerima terang dan bawalah terang itu kemanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mau membuka hati kami terhadap kuasa Roh Kudus. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi mengalir dalam kehidupan kami. Kami mau membawa segenap keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami ada di dalam terang Kristus supaya kami berbuah menjadi berkat dan indah pada waktunya Tuhan. Segala persoalan apapun pasti ada masa expire-nya. Tuhan yang menyelesaikan bagi kami, Tuhan yang bergirang di tengah-tengah kami sebagai pahlawan yang memberikan kami kemenangan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang hidup berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dari Efesus 5 ayat 1 hingga ayat 21, hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena itu ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang diberkati, saya suka dengan ayat yang ke-10. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu baik, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Oleh sebab itu bijaksanalah terhadap apa yang baik dan waspadalah terhadap apa yang jahat. Saudara, kita sudah dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, tetapi bukan berarti kita hidup sembrono. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Terang itu buahnya kebaikan. Terang itu buahnya keadilan. Terang itu buahnya kebenaran. Maka sebab itu saudara, janganlah kamu berkawan dengan orang-orang yang mendatangkan murka Allah, yaitu orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka itu seperti apa? Orang-orang yang dengan sengaja melawan kehendak Tuhan. Yang dengan sengaja berlawanan dengan arah kehendak Tuhan. Bapak Ibu
saudaraku yang diberkati, bagaimana mungkin dua orang berjalan dengan tujuan yang berbeda? Tentunya mereka akan saling tarik-menarik satu dengan yang lain. Kalau seseorang ingin menuju pada kegelapan, tidak mungkin dia akan bergandengan tangan dengan orang yang sedang menuju kepada terang. Kedua-duanya berlawanan. Maka dari itu saudara, firman Tuhan memperingatkan, jangan kamu berkawan dengan orang-orang durhaka. Di ayat yang pertama itu jelas saudara. Jadilah penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Contohnya apa? Ketika Yesus akan dibawa kepada penyaliban, dia bilang begini, dia adalah Tritunggal yang Maha Kudus, tetapi pribadinya sebagai anak, saudara, dia berkata begini, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Saudara, pertentangan antara tujuan Tuhan dan tujuan Kristus sebagai 100% Allah, 100% manusia. Saudara, daging kita akan membawa kita kepada pemenuhan kebutuhan daging. Yaitu jangan sampai menderita aniaya, jangan sampai melewati proses salib. Tetapi kehendak Tuhan adalah salib Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, jadilah penurut-penurut Allah. Di ayat yang pertama ini saja sudah memperingatkan kita, jangan kita bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena sebagaimana Kristus Yesus, artinya Yesus sebagai role model, Yesus sebagai contoh telah mengasihi kamu, telah menyerahkan dirinya. Saudara, tanpa penyerahan diri, tanpa pengorbanan, tanpa persembahan, tanpa korban, tanpa penyaliban daging kepada Bapa yang Maha Kuasa, saudara, maka saudara tidak mungkin seorang berkenan kepada Tuhan. Karena tidak pernah kedagingan itu sejajar dengan kehendak Tuhan. Karena kedagingan itu berbicara percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan. Bahkan saudara, bukan hanya Tuhan melarang melakukannya, disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatunya bagi orang-orang kudus. Artinya mulut itu harus dijaga. Perkataan saja saudara harus dijaga, apalagi perbuatan. Perkataan yang kotor, perkataan yang kosong. Saudara, jangankan perkataan yang kotor, yang kosong saja, yang gak ada isinya, yang sembrono sembarangan, hal-hal yang tidak pantas, tidak boleh saudara. Sebaliknya mengucap syukur. Makanya overthinking juga termasuk di dalamnya sebagai orang-orang yang berbicara omong kosong. Orang-orang yang negatif thinking, kemudian overthinking, kemudian perkataan yang negatif. Saudara, sebaliknya ucapkanlah hal-hal yang positif, ucapkanlah hal-hal yang syukur. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembahan berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara, jelas saudara, Tuhan menginginkan kekudusan. Bukan sekedar kekudusan oleh karena darah Kristus, tetapi dengan keadaan roh, jiwa, tubuh, mulut, perkataan, penglihatan, perbuatan kita. Jangan sampai saudara cemar di hadapan Tuhan. Lanjut ayat yang ke-11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Inilah saudara message yang sangat penting buat kita. Perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal artinya orang yang tidak penurut. Makanya saudara, kata kuncinya untuk menjadi the follower of Jesus Christ itu kan mengikuti. Kalau mengikuti terus banyak komen, mengikuti terus kepala batu, mengikuti terus mau melenceng ke kanan dan ke kiri, itu tidak penurut. Tapi kita harus seperti penurut-penurutnya Tuhan, arif, ya, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah yang jahat. Janganlah kamu bodoh saudara, jangan kamu mau ditipu, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan saudara, maka dia berkenan. Tapi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, yang suka melenceng ke sana kemari, dikit-dikit jatuh, dikit-dikit tidak melakukan kemauan Tuhan, tidak mau melayani dan lain sebagainya, itu di firman Tuhan katakan bodohlah orang yang seperti itu. Dan yang kemudian yang ketiga, jangan mabuk oleh anggur. Anggur menimbulkan hawa nafsu. Jangan kamu mabuk dengan hawa nafsu yang menyesatkan, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, kita dipanggil untuk tidak penuh dengan tari-tarian, dancing-dancing dunia, lion dance yang membuat saudara itu menjauh dari Tuhan.
Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus yang menguduskan saudara. Yang kemudian dari kepenuhan Roh Kudus itu ada mazmur, ada puji-pujian, ada nyanyian rohani, ada nyanyian dan sorak-sorai kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya saudara, jangan mengucapkan kata-kata negatif. Jangan mengucapkan kata-kata yang melukai baik orang lain maupun diri sendiri. Kata-kata yang membuat saudara semakin jauh dari hadirat Tuhan. Tetapi rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Amin. Saudara, di dalam surat Efesus ini, ajakan Paulus adalah untuk bukan sekedar meniru, tetapi mengikuti cara hidup yang Yesus sudah tunjukkan sebagai role model. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, gaya hidup kita harus berbeda, memancarkan terang Kristus. Hidup sebagai anak-anak terang. Yang pertama saudara, Kristus sebagai teladan. Kita menjadi penurut Allah dengan kasih yang berkorban. Kasih sejati bukan hanya perasaan, tetapi tindakan, action, yaitu memberi diri, mengampuni, dan melayani. Kalau khotbah saja tidak cukup, tapi action. Nah, di dalam setiap keputusan, di rumah, pekerjaan, pelayanan, ditimbang dengan pertanyaan, apakah saudara sudah meneladani kasih Kristus? Ada istilah yang sangat populer ya. Beberapa waktu yang lalu, hampir 5-10 tahun lalu, what would Jesus do? Saudara, ketika saudara diperhadapkan bagaimana orang menyakiti saudara, bagaimana saudara menempatkan diri sebagaimana kalau Yesus sebagai saya, Yesus akan berbuat apa? Karena Yesus juga menghadapi penganiayaan, bullying, bahkan penganiayaan dan salib. Ketika diperhadapkan kepada Yesus, Yesus melakukan apa? Dia menyerahkan kepada Bapa. Pembalasan adalah hak Bapa. Dan saudara, apa yang paling penting di sini bahwa Yesus mengampuni, Yesus melayani, Yesus tidak membuang kata-kata sembrono, tidak membuang kata-kata kosong, tidak membual, bahkan tidak meninggikan diri, tetapi selalu memuliakan Tuhan. Dan ada penginjilan, ada berkat, ada firman Tuhan, ada sharing di sana saudara. Ketika dia dipertanyakan hal-hal yang diuji oleh ahli-ahli Taurat, maka dia membalikkan keadaan. What would Jesus do? Apakah kita di dalam hidup kita ketika kita menghadapi satu perkara, teladan Tuhan yang kita ikuti dan kita terapkan? Ini penting saudara. Yesus sebagai teladan, mari kita meneladani kasih Kristus. Yang kedua saudara, ciri-ciri orang yang hidup dalam terang itu pasti meninggalkan hidup dalam kegelapan, meninggalkan hidup lama, yang berbuat cabul. Betul, Tuhan ampuni saudara, tetapi jangan kembali kepada kubangan, berbuat cabul, serakah, perkataan kotor. Saudara hidup di dalam perzinahan, hidup di dalam perselingkuhan, hidup lama yang penuh dosa tidak cocok bagi orang yang sudah diselamatkan. Memang dahulu Tuhan menerima engkau apa adanya di saat engkau ada di dalam kubangan, tetapi bukan untuk engkau jatuh bangun kembali ke sana. Seperti pakaian kotor itu sudah tidak layak pakai, demikian juga dosa. Tapi Yesaya berkata, dosa yang merah seperti kain kermisi akan putih seperti bulu domba, sudah disucikan. Tetapi bukan berarti saudara celup lagi di dalam dosa dengan kain merah seperti kermisi. Itu namanya menguji Tuhan, mempermainkan Tuhan, dan kemudian saudara mendukakan Roh Kudus. Saudara menghujat kuasa Roh Kudus. Ketika saudara disucikan dengan sengaja jatuh di dalam dosa, maka itu sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sama sekali berarti bukan penurut-penurutnya Tuhan. Kita mengenakan pakaian baru yang kudus dengan sudah menanggalkan manusia lama kita yang berdosa, sudah diberikan, dihargai dengan pakaian baru. Lalu kemudian saudara dengan sengaja masuk ke dalam lembah dosa, dengan sengaja mengotori baju yang sudah diberikan sebagai satu anugerah. Padahal baju itu kita tidak punya effort untuk melakukannya, untuk mendapatkannya. Kita juga tidak layak untuk mendapatkannya, tapi diberikan. Lalu saudara dengan sengaja mengotori pakaian itu. Nah saudara, itu sangat tidak memuliakan Tuhan. Mari saudara tanggalkan hidup lama. Jangan kenakan lagi baju lama yang penuh dosa. Yang ketiga, benar-benar hidup sebagai anak terang. Tuhan yang telah memanggil kita dari gelap kepada terang, Tuhan yang ajaib. Terang itu saja ajaib. Mas saudara sudah dilepaskan dari dalam kegelapan. Kita adalah terang. Terang menyingkapkan segala sesuatu. Masa saudara mau kembali kepada kegelapan? Buah dari terang itu nyata saudara. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Kita diminta untuk menegur kegelapan. Bukan kemudian saudara kembali kepada kegelapan. Jadilah teladan saudara di tempat kerja atau di keluarga terang kecil apapun, mengusir kegelapan ruangan. Bagaimana mungkin saudara dapat menginjil kepada mama dan papa saudara yang belum mengenal Tuhan kalau saudara sendiri tidak menampakkan, menunjukkan
sebagai anak-anak terang, tidak menjadi kesaksian. Saudara harus bertobat. Yang keempat, saudara hidup bijaksana dan penuh dengan Roh Kudus. Hidup berhikmat menggunakan waktu sebaik-baiknya karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pergunakan waktu. Artinya saudara, jangan waktu kita itu kita spend untuk sesuatu yang sebenarnya nggak bermanfaat. Saudara nggak melakukan dosa, tetapi waktu saudara buang percuma. Tidak melayani Tuhan, tidak berdoa, tidak bersyukur, tidak mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang memuliakan Tuhan, hanya kerja terus sepanjang hari dan tidak tahu apa hasilnya. Nah, saudara, jangan juga mabuk oleh anggur, jangan juga mabuk oleh hawa nafsu. Saudara mempermainkan Tuhan, tetapi biarlah saudara penuh dengan Roh Kudus, dengan demikian nama Tuhan dimuliakan. Dan kemudian hiduplah dalam penyembahan, ucapkan syukur senantiasa. Ciri-ciri orang yang sudah mengalami pembaharuan seperti 10 orang kusta. Ketika mereka ditahirkan, mereka disuruh menghadap kepada imam untuk menyatakan mereka tahir. Sesudah tahir apa? Ada orang yang mengucap syukur, hanya satu orang. Yang 9 lainnya pergi begitu saja. Saudara yang diberkati, tidakkah engkau melihat kemurahan itu sebagai sesuatu yang perlu saudara ucapkan syukur? Mari saudara, tidak ada effort apapun, tidak ada usaha apapun, perbuatan baik apapun kita untuk menyelamatkan. Hanya Tuhan yang menyelamatkan. Oleh sebab itu salinglah merendahkan diri. Kemudian saudara, apa yang harus kita lakukan? Bangun disiplin rohani, berdoa, firman, pujian, penyembahan, hidup di dalam roh, bukan keinginan daging. Dan saudara bergaul dengan komunitas yang takut akan Tuhan. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mari saudara, tinggal dalam terang, hiduplah bijaksana. Selanjutnya saudara, aplikasi dalam jemaat masa kini, yaitu dalam keluarga. Jadikan kasih Kristus menjadi dasar berkomunikasi dan mengampuni. Dan di dalam pekerjaan atau pelayanan, mari kita menolak praktik curang dan menjaga integritas. Di dalam masyarakat, mari kita menjadi terang lewat sikap jujur, ramah, dan peduli. Kesimpulannya saudara, mari kita menjadi anak terang, bukan sekedar status, tapi biarlah menjadi satu gaya hidup meneladani kasih Kristus, meninggalkan dosa dan hidup dipimpin Roh Kudus. Dan Efesus 5 ayat 14, mari kita baca bersama-sama. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, firman Tuhan ini sedang mengingatkan saudara bahwa bagi kita yang sudah tertidur secara rohani, bangun. Bagi kita yang sudah terlena secara rohani, mungkin kita nggak berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-7 kepada jemaat di Efesus. Betapa dalamnya engkau telah jatuh, kembalilah kepada kasihmu yang semula dan kerjakanlah lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau orang sudah tertidur, orang sudah terlena, orang itu sudah meninggalkan kasihnya yang semula. Makanya saudara, hidup dalam terang, berbicara segala sesuatu atas dasar kasih. Karena Kristus sudah mati bagi kita, sudah mempersembahkan hidupnya. Marilah kita mempersembahkan hidup kita dengan hormat dan takut untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, saya rindu supaya kita menyadari bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan. Hari ini kalau firman Tuhan sampaikan kepada saudara tentang firman Tuhan ini, berarti ada sesuatu yang Tuhan sudah mau membersihkan dirimu. Mungkin engkau adalah anak Tuhan, tapi mulai kembali kepada komunitas habitat kamu yang lama. Mungkin kamu tergoda untuk menjadi orang-orang yang suka mencemarkan mulutmu. Saudara, hari ini kalau firman Tuhan berbicara kepadamu, pergunakan waktu yang ada. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Berarti Tuhan bermaksud sesuatu untuk dirimu. Tinggalkan manusia lamamu. Saudara, jangan engkau terpesona dengan kekasihmu, dengan rayuan gombalnya, lalu saudara mencemarkan hidupmu dengan rupa-rupa kejahatan. Mari saudara, kuduskanlah dirimu. Tuhan itu kudus. Mari berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa tidak secara kebetulan firman Tuhan ini berbicara, karena itu ada maksud Tuhan untuk menjadikan kami sebagai anak-anak terang, untuk tidak lagi kembali kepada kubangan, babi kembali kepada kubangan, dan anjing kembali kepada muntahnya. Bapa di surga, kami berdoa kami menjadi orang-orang yang betul-betul meninggalkan kegelapan dan hidup memuliakan Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan bukanlah kami seperti orang yang melacurkan diri dengan hawa nafsu dan berbagai kejahatan, tetapi biarlah kami menguduskan diri kami sebagaimana Kristus telah memberikan nyawanya untuk kami. Bapa, kami mau dikuduskan pagi hari ini. Terimalah berkat Tuhan, saudara-saudara. Tuhan menguduskan, Tuhan memberkati, Tuhan sudah menyelamatkan. Mari kita jangan menyalahgunakan kasih karunia Tuhan, jangan menyia-nyiakan
kasih pengampunan dari Tuhan, tapi hiduplah sebagai anak-anak kerajaan. Bapa, dalam nama Yesus, berkati juga yang sakit, berkati juga yang terikat, berkati Tuhan mereka yang ada di dalam lembah kekelaman. Di dalam nama Yesus, yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan. Ada jalan keluar, dan setiap orang yang hari ini berulang tahun, Tuhan, kami memberkati umur panjang, kesehatan, kekuatan, kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Kiranya mereka dilimpahi dengan kemenangan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berucap syukur. Amin. Shalom kekasih Tuhan, selamat beraktivitas. Pagi hari ini tetap bersyukur, tanggalkan semua beban yang dosa dan dosa yang begitu merintangi kamu datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.